Baiklah, sekarang kita akan masuk ke seri berikutnya, yaitu menggunakan doktrin untuk membuat database, CRUD dan form ya. Pertama-tama, karena saat ini saya masih pakai versi 243, saya update ya Symfony saya menjadi versi 24 ya, 244. Kemudian dari sini kita akan membuat database dulu dari menggunakan doktrin ya, melalui perintah php app console. Kita lihat, iya di sini ada database create ya, doktrin database create ya. Untuk memudahkan Anda, php app console kita gunakan shell saja supaya kita langsung tidak perlu mengetik lagi php app console ya. Nah, dari sini kita langsung bisa ketik doktrin database create ya. Nah, ini akan memerintahkan doktrin untuk membuat database dengan nama Symfony ya. Ya, kalau kita lihat di localhost kita ya, saat ini belum ada database Symfony. Nah, dengan kita jalankan perintah ini, ya, doktrin akan membuatkan untuk kita database Symfony ya. Kemudian setelah database kita buat, kita isi tabelnya karena di sini belum ada tabelnya. Nah, kita buat dulu entity-nya ya dengan perintah doktrin generate entity. Iya. Nah, notasinya adalah untuk shortcutnya kita isi dengan nama bundle kita, kemudian nama entity-nya. Di sini adalah srd page bundle sebagai nama bundle kita, kemudian entity-nya saya ingin namanya contact. Nah, kemudian configuration formatnya saya pilih annotation ya. Kemudian di sini kita isikan field-field apa saja ada yang akan ada di dalam database table tersebut ya. Misal di sini saya ingin namanya field nama, tipenya string, panjangnya 255, oke. Kemudian alamat string 255, oke. Nah, misalkan di sini kita ingin ada telepon juga, tipenya kita ganti dengan integer, oke. Kemudian cukup ya, kita bikin 3 field dulu. Ketik enter sekali lagi untuk menyudahi generate repository ya. Sekarang kita konfirmasi untuk pembuatan tabelnya, entity-nya. Yes, oke. Nah, sekarang kita di dalam bundle yang kita buat akan kita memiliki folder entity dengan isi kontak PHP yang kalau kita lihat isinya adalah seperti ini ya. Oke, sudah lengkap ya, termasuk juga untuk setter dan getternya ya, itu sudah ada semua. Nah, dari sini kita bisa buat database langsung dengan cara mengetikkan doktrin skema create ya. Ya. Kalau kita masuk ke sini ya, ke database kita. Nah, sekarang kalau kita refresh, kita punya tabel kontak ya. Ya. Tabel kontak ya, yang mana isinya adalah kolomnya adalah sebagai berikut. Nah, ID yang secara otomatis dibuat oleh doktrin, kemudian nama, alamat, dan telepon ya.
Demikian cara membuat database dengan Doctrine. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi CRUD ya, create, read, update, delete ya. Nah, dengan cara menjalankan perintah mana ya? Nah ini, generate Doctrine CRUD. Ya, nah, kita isi dengan entity yang kita buat tadi ya, srd page bundle. Jadi rujukan dari CRUD ini adalah entity yang kita buat tadi, srd page bundle contact ya. Ya. Nah, apakah kita akan membuat aplikasi write dalamnya, termasuk dalam new, update, dan delete ya? Kita ketik yes. Formatnya adalah annotation yes. Kemudian prefixnya ya. Jadi routingnya nanti akan memanggil ke /contact. Oke. Nah, kemudian konfirmasi yes. Oke. Kalau kita lihat sekarang ya di bundle kita form ya, contact type ya, ada add nama, alamat telepon ya, yang kemudian di controllernya kita akan punya kontak controller ya, seperti ini isinya. Nah, kemudian pada bagian view, nah, kita akan memiliki folder kontak ya, dengan beberapa tampilan ya, mulai dari index, new, dan show ya. Jadi alamat kontak nanti akan memanggil file index terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kontak, nah, di sini Symfony memberitahu bahwa kita belum memiliki routing ya untuk kontak ini ya. Nah, kita harus setting dulu ya di konfigurasi kita. Sebelumnya saya pernah membuat ya, karena saya agak lupa scriptnya, saya copy saja. Kita lihat di nah, di sini ada sebentar, saya taruh di page bundle. Routing, edit with notepad, home page about. Ya, ini kita masukkan dulu controller kita ke kita buka di sini routing kita. Ya, jadi memberitahu bahwa routing akan merujuk folder controller di dalam bundle kita ya. Kita save ya. Nah, sekarang kalau kita jalankan ulang ya, kita akan mendapatkan aplikasi CRUD kita ya. Kalau kita create new entry di sini untuk menambahkan data, misal Sunan, alamat Jalan Mawar, kemudian teleponnya 022
1, 2, 3, 4. Oh ya, asal saja kita create. Ya, sudah terupdate. Kalau kita lihat kembali ke list ya, nah di sini ada datanya. Dan kalau kita buat satu lagi, misal ya, nama, misalkan Tegar, alamat Jalan Teratai, nomor 3, telepon 022, kita masukkan sembarang nomor, create. Oh ya, oke, create. Ada yang salah. Kita back to the list. Oke, Tegar, alamatnya Jalan Teratai nomor 3. Misalkan seperti itu, create. Ya, kita lihat ya, bertambah ya. Demikian penggunaan Doctrine untuk membuat aplikasi CRUD dan database. Terima kasih.